Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran daring SMP Negeri 1 Gegesik, Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan ini, Ibu akan menguraikan materi Bahasa Indonesia kelas 8 semester genap. Bab 1, ulasan karya kita. Apa itu teks ulasan? Teks yang memuat komentar, kritik, dan saran terhadap suatu karya. Tujuan teks ulasan menunjukkan sudut pandang atau keberpihakan penulis terhadap suatu karya. Contoh teks ulasan. Resensi buku adalah salah satu bentuk teks ulasan dalam karya tulis. Sang Pemimpi. Judul Sang Pemimpi, penulis Andrea Hirata, jenis buku fiksi, penerbit Bentang, cetakan 1 Juli 2006, tebal kurang lebih 292 halaman. Sang Pemimpi adalah buku kedua dari tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Buku ini menceritakan kisah kehidupannya di Pulau Balitung yang dililit kemiskinan. Namun ada 3 remaja SMA bukan main yang bermimpi untuk melanjutkan sekolah hingga ke Perancis, menjelajah Eropa hingga ke Afrika. Ikal, Arai, dan Jimbron, mereka adalah para pemimpi-pemimpi itu. Pak Balialah yang telah memberikan mimpi-mimpi kepada murid-muridnya, terutama kepada Ikal, Arai, dan Jimbron. Jelajahi kemegahan Eropa sampai ke Afrika yang eksotis. Temukan belianya budaya sampai ke Perancis. Langkahkan kakimu di atas altar suci alma mater terhebat tiada tara, Sorbonne. Ikuti jejak-jejak Strauss, Louis Pasteur, Montesquieu, Voltaire. Di sanalah orang belajar sains, sastra, dan seni hingga merubah peradaban. Itulah kata-kata yang sering diucapkan Pak Balia. Pak Balia juga orang yang tegas. Pada bab-bab berikutnya, pembaca akan melihat potongan-potongan kisah yang seperti berdiri sendiri, sehingga seolah-olah Andrea hanya membuat cerpen-cerpen dalam satu buku. Tapi sebenarnya pada setiap bab, mulai awal hingga akhir, memiliki hubungan yang sangat erat, seperti mozaik-mozaik yang dalam kehidupan. Novel yang disajikan dengan bahasa yang cantik ini mampu menyihir pembaca sehingga pembaca bisa ikut merasakan kebahagiaan, semangat, keputusasaan, dan kesedihan. Tapi selain itu, buku ini memiliki lelucon-lelucon yang tidak biasa, cerdas, dan pasti akan membuat pembaca tertawa. Dengan membaca buku ini, Anda akan mengetahui bahwa Andrea Hirata memiliki pribadi yang cerdas dalam mengolah kata-kata dan memiliki wawasan yang sangat luas. Meskipun disebut sebagai buku kedua dari tetralogi Laskar Pelangi, tapi di buku ini nyaris tidak ada hubungannya dengan buku yang pertama, Laskar Pelangi. Tapi Sang Pemimpi hanya menyebutkan kata Laskar Pelangi hanya sekali disebut, dan keponakan yang Ikal biayai saat di Jawa juga tidak disebut sama sekali dalam buku ini, padahal di novel sebelumnya telah diceritakan dengan jelas. Dengan mengesampingkan beberapa kekurangan tadi, novel ini benar-benar buku yang sangat dibutuhkan oleh remaja negeri ini.
Karena buku ini memberi motivasi, memberi mimpi pada anak-anak yang patah semangat untuk sekolah dan melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu, buku ini juga mengajarkan tentang ketidakmungkinan yang bisa diwujudkan dengan kerja keras. Struktur teks ulasan. 1. Orientasi. Orientasi merupakan paragraf pertama teks ulasan yang berisi tentang gambaran umum mengenai suatu karya atau benda yang akan ditinjau. Gambaran umum tentang karya atau benda tersebut bisa berupa nama, kegunaan, dan sebagainya. 2. Tafsiran. Penulis memberikan pandangannya sendiri mengenai atau benda yang diulasnya. 3. Evaluasi, memberikan gambaran tentang detail suatu karya atau benda yang diulas. Bisa berupa bagian-bagian, keunikan, dan kualitasnya dari karya atau benda tersebut. 4. Rangkuman. Pada bagian ini, penulis memberikan kesimpulan kepada pembaca terhadap karya atau benda yang telah diulasnya. Kebahasaan teks ulasan. Kata teknis atau istilah adalah kata-kata yang memiliki makna khusus pada suatu bidang keahlian. Konjungsi. 1. Konjungsi temporal, kata penghubung yang menyatakan urutan kejadian, contoh, kemudian, selanjutnya, dan sebagainya. 2. Kausalitas, kata penghubung yang menyatakan hubungan sebab akibat, contoh, sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. 3. Penerang, kata penghubung antar kata, antar frase, antar klausa, dan antar kalimat yang berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Contoh, penulis menyadari bahwa buku tersebut masih perlu ditingkatkan mutunya. Pernyataan rekomendasi, saran yang sifatnya menganjurkan, membenarkan, atau menguatkan mengenai sesuatu atau seseorang. Langkah-langkah menyusun teks ulasan. 1. Tuliskan identitas objek yang akan diulas. 2. Catat hal-hal yang menarik. 3. Tentukan kelebihan atau kekurangan karya tersebut. 4. Menentukan kesimpulan atau rangkuman. Demikian penjelasan dari Ibu, mudah-mudahan bisa dipahami dan ada manfaatnya untuk kalian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.